Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kita hormati, yang kita taati. Wa nakhusu bi dzikri panjenenganipun Ustadz Nasihul Ibad. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Nasihul Ibad ini adalah salah satu dari jajaran pengurus MBC NU Kecamatan Turen, tepatnya jajaran Suriah MBC NU Kecamatan Turen. Sekarang Katib. Sekarang posisinya Katib, jajaran Katib Suriah MBC NU Kecamatan Turen. Alhamdulillahirabbil alamin, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam dan assalamualaikum para pemirsa, para nahdiyin, muslimin muslimat. Kami hadir kembali di bulan puasa tahun 1446 ini dalam ngaji online melalui NU Turen Official, yang kali ini akan diasuh oleh beliau Ustadz Nasihul Ibad. Beliau kali ini akan menyampaikan sebuah judul zikir. Namun sebelum kita mengikuti apa yang akan didawuhkan oleh beliau, marilah kami menghimbau pada panjenengan semua untuk ikhlas memberikan subscribe, like, dan komen untuk mendukung NU Turen Official agar lebih bermanfaat. Dan selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Nasihul Ibad. Monggo Ustadz. Terima kasih Pak Moderator Kiai Salihin atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa libadil kiram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim ulama sekalian dimanapun Anda berada, yang selalu kami muliakan, jajaran pengurus NU Kecamatan Turen yang kami muliakan, para pemirsa dari NU Turen Official yang kami hormati dan seluruhnya, semoga kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang kami muliakan, dalam hal ini kami dipandu oleh Kiai Salihin dan kami mengangkat tema yaitu zikir. Zikir itu adalah mudah, karena makna daripada zikir adalah ingat. Hanya ingat, adanya orang yang macam-macam niki apa asal karena sudah enggak ingat. Karena sudah enggak ingat. Tapi karena ada orang yang juga enggak macam-macam juga enggak ingat. Jadi orang macam-macam satu karena ingat, orang macam-macam yang nomor dua karena tidak ingat. Dan ini macam yang dimaksud di sini adalah zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, yang dimana sabda Nabi Muhammad SAW, zikrullahi alamul iman. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu menjadi pertanda bahwa itu ada keimanan di dalam hati seseorang. Kenapa? Karena selalu zikir. Apa cukup ingat? Cukup ingat. Hanya cukup ingat. Tapi ingatnya Allah seluruhnya, bahwa Allah punya segala, hanya Allah segala-galanya. Tidak hanya sekedar ingat kepada satu benda. Ya, kalau jenengan
pernah lihat barangkali aja Tugu Muda di Semarang, terus kalau mengingat itu ya enggak. Kalau kepada Allah ya seluruhnya, artinya kita ingat kepada Allah, ya ingat kepada janji-janjinya Allah, ingat kepada nikmat-nikmatnya Allah, juga ingat kepada siksa-siksanya Allah. Ya mungkin ingat kepada siksanya Allah ini yang lebih menyelamatkan. Kalau ingat kepada nikmatnya barangkali kita masih nopo nggih sembrono dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita itu akan menjadi zikir itu kalau ditunjang dengan ngalamat-ngalamat tertentu. Satu hal contoh Abah Solihin nggih. Kalau kita makan minum kalau sudah gelegean baru alhamdulillah. Kalau belum gelegean belum, terus saja. Berarti harus ada penunjang napa jenenge kita bersyukur. Kita bersyukur. Itu ya merupakan zikir karena kita membaca alhamdulillah pada waktu kita gelegean itu pun ada jumlah daripada zikir. Syukur itu adalah zikir. Tapi zikir kita bentuk syukur yo asli ini gak usah ngenteni gelegean apa sih. Iya betul. Gak usah ngenteni gelegean. Selanjutnya Nabi bersabda atau seterusnya daripada hadis tersebut, orang yang selalu berzikir itu wabaro atau minan nifak. Lebaran niki lepas niki artinya apa ya? Istilahnya dijaga oleh Allah tidak sampai seseorang itu hatinya ada sifat-sifat munafik. Ini yang paling bahaya niki adalah sifat munafik. Munafik itu kalau teman sendiri kan istilahnya napa niku musuh dalam selimut. Bisa juga itu bentuk seseorang atau di mana secara luas yang membahayakan kita di dalam selimut, bukan arti selimut dok, barang arti di pakaian, di tempat duduk, di tempat kita beraktivitas ya. Ini ada jarum, nah, itu juga membahayakan. Dan hati-hati orang yang ada munafiknya ini adalah hati yang di dalam ada jarumnya yang suatu saat bisa menusuk kita sendiri. Dan terusnya di samping orang yang ahli zikir, orang yang dengan adanya zikir menjadi alamatnya iman, orang itu dipelihara dari Allah dari sifat kemunafikan, hisnun minasyaitani, menjadi beteng, menjadi tameng, menjadi perisai dari godaan setan. Jadi artinya orang-orang yang kegoda setan atau kerasukan atau ini yang lain-lain, ini adalah kurangnya berzikir kepada Allah. Karena apa? Zikrun niku adalah hayatul qulub. Zikir itu adalah hidupnya hati. Hati kalau masih untuk zikir berarti hatinya hidup. Yang terakhir di hadis ini adalah wahid suminanironi, menjadi perisai, menjadi penggerekso istilah dari siksa api neraka. Karena apa? Orang yang selalu zikir kepada Allah dilengkapi dengan rasa ketakwaan kepada Allah, ini insya Allah jauh daripada melakukan hal-hal yang bisa mengundang kepada murka Allah, yang murka Allah niki dikata lain kan adalah neraka. Barangkali ada pertanyaan dari Abah Solihin. Gini, sering orang-orang itu mengatakan kalau udah zikir ya la ilaha illallah itu. Nah, apakah zikir itu hanya la ilaha illallah saja ataukah tadi juga alhamdulillah, apakah juga ada yang lain zikir-zikir yang bisa diamalkan agar hati senantiasa ingat kepada Allah? Di dalam keterangan afdalu dzikri la ilaha illallah, atau di hadis lain diterangkan anna wa nabiyuna min qabli, aku dan nabi-nabi terdahulu sepakat zikir yang paling baik nomor satu adalah kalimah la ilaha illallah.
Karena zikir ini adalah suatu wadah, wacana untuk memancing hati selalu ingat kepada Allah. Jadi hati ini zikirnya lisan ini atau dikatakan ad-dhahir tadullu alal batin, ngeten ya. Artinya kalau orang itu lisannya zikir Allah, berarti hatinya ada Allah. Kalau zikirnya itu bentuk sholawat, memuji kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi, berarti di dalam hatinya juga ada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya isi hati niku dinejawantahkan nggih, dinejawantahkan oleh lisan. Ya, yang paling berbahaya ini apabila hati seseorang ini tidak ada Allahnya, tapi justru ada sesuatu yang dimurka oleh Allah, seperti misuh wa ala ahli wa sahbihi ngajmain. Pada waktu nanti kita itu terjadi sesuatu, pisuannya metu mulai dari kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 3 perso, Pak. Iya, itu yang orang tua bertekan itu. Kaki 3. Bukan itu yang dimaksud. Di dalam hati sudah penuh dengan pisuh-pisuan, dan nanti suatu saat ketatap barangkali, kesandung barangkali, kejeblong barangkali, yang keluar apa yang disimpan di dalam hati. Tapi kalau di dalam hati ada Allahnya, pada suatu saat ketatap, kejeglong gitu, jatuh barangkali, yang keluar lafal Allah. Misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ya tidak harus lafal Allah, karena mulut yang kita untuk mengeluarkan kalimat ini adalah nejawantahnya daripada isi hati. Ya, tidak harus terjadi sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, karena memang dorongan dari iman. Walaupun zikir itu kadang bentuknya doa, mau makan bismillah, sehabisnya alhamdulillah kita terkejut, subhanallah, merasakan suatu keberatan di dalam pemikiran atau dalam pekerjaan, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah lisan-lisan zikir, lisan-lisan yang nejawantah daripada hati. Jadi intinya zikir kepada Allah itu bisa berupa nilai doa, bisa juga memuja Allah, misalnya seperti subhanallah, atau mungkin bisa juga dengan sholawat juga termasuk puji-pujian yang dimana warga Nahdliyin, warga NU kita berpujian sebelum sholat. Ini kan banyak kalimat-kalimat zikir. Kalau karena zikir itu juga termasuk diantaranya zikir. Nah, kalau hati yang sudah penuh zikir, ada Allahnya, mudah untuk menerima kebaikan. Yang sulit itu kalau hati sudah tidak ada zikirnya, hati sudah tidak ada sama sekali ingatnya kepada Allah. Karena apa? Pada waktu kita ingatkan suatu hal, masalah syariat, mau'izatul hasanah dan lain sebagainya, kalau hati yang lunak itu, hatinya orang yang mukmin ini bagaikan tanah kehujanan, tanah yang kehujanan mendapat siraman pengajian barangkali, nasihat barangkali, dan nanti apa? Menumbuhkan rumput, menumbuhkan tanaman yang bisa subur dan bermanfaat, menjadi aji gitu loh. Tanahnya kalau istilah Jawa itu loh, itu kan menjadi aji, kena siraman hujan. Tanah yang subur lah. Tanah yang subur memberi manfaat, dan bisa menyimpan debit air. Terus sedikit tentang tadi itu kan biasa ya pujian antara adzan dan iqomah biasanya diisi dengan pujian-pujian. Disebut pujian itu karena yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat terpuji, ngoten. Karena biasanya yang diucapkan itu berisi yang terpuji lah ya. Ya, kalau kok disebut pujian? Nama daripada kita pujian sebelum sholat ini kan banyak.
Ya. Banyak ada yang orang bilang setelah adzan sebelum qomat ini ada yang bilang sholawatan dulu, ada yang bilang pujian dulu. Di dalam pujian itu banyak kalimah-kalimah dzikir yang dimana makna daripada pujian itu untuk mengingatkan kita kembali mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu bentuk bacaan tasbih, entah itu bentuk bacaan sholawat, entah itu bentuk bacaan zikir-zikir yang lain. Jadi puji-pujian secara umum itu adalah zikir, dan ini dimiliki oleh kita. Artinya apa? Kita sebelum sholat juga zikir, kita setelah sholat juga zikir. Kalau zikir setelah sholat secara umum adalah wiridan. Artinya bisa kita tegaskan bahwa pujian itu bagus karena pujian tergolong daripada zikir, ya. Karena yang kan tidak mungkin yang dibunyikan di pujian itu misalnya lagu-lagu dangdut, syair-syairnya kan nggak mungkin, mesti kan yang mengarah kepada suasana hati, kan seperti itu kan begitu. Satu hal contoh pujian orang-orang dulu wonten sing la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, itu mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan lain sebagainya. Banyak kalimah-kalimah zikir, kalimah-kalimah zikir yang untuk pujian, kalimah-kalimah zikir yang untuk pujian. Jadi kembali ke keterangan tadi bahwa hati yang ada imannya adalah sebagaimana tanah, tapi hatinya orang yang tidak ada imannya atau munafik, orang munafik ini laksana pasir, begitu dihujani koyok yoyoho ngejembeng gitu nggih. Tapi begitu hajannya selesai ya selesai juga. Ditanami nggak mengandung air. Ada yang lebih parah lagi adalah hatinya orang-orang kafir, dan orang kafir ini yang memang memusuhi orang Islam sebagaimana pada waktu Nabi Muhammad SAW yang hati itu keras, jenengane bagaikan batu. Hati kalau sudah seperti batu, Pak Solihin, ini istilah Jawa niku dikum gak teles, ngeten nggih. Diobong. Niku nggih. Hatinya sudah keras. Kita bodem pakai hammer itu. Di bodem. Nah, itu artinya kita beri nasihat, mereka malah bisa di atasnya kita cara memberi nasihat atau menyangkal nasihat kita. Sudah itu kita sifatnya mendoakan, kita tidak punya hidayah, kita hanya bisa memintakan kepada Allah, dan kita tidak punya hidayah hak prerogatifnya Allah. Terus sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita adalah disuruh untuk mencintai Allah dan selalu mencintai Allah sampai akhir hayat kita. Untuk mencintai Allah, melakukan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Nah, di antara kecintaan kita kepada Allah adalah zikir kepada Allah. Kalau tidak ada zikir, ya tidak ada rasa cinta. Karena apa? Cinta itu bisa dibilang ini kapanpun dimanapun teringat. Seperti kita mencintai keluarga, nah kita ya juga selalu ingat kepada keluarga. Kita mencintai sesuatu yang favorit, barangkali yang paling teringat di dalam hati kita, yang paling difavoritkan. Kalau yang favorit tetap ingat, cuman yang paling difavoritkan paling ingat. Bagaimana kita bisa memfavoritkan Allah? Bagaimana kita bisa memfavoritkan Rasulullah yang lebih daripada lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing? Karena apa?
ingat kepada Allah, ingat kepada siksanya Allah, janjinya Allah, nikmatnya Allah. Ini adalah menjadi bekal kita semua, menjadi syarat kita semua untuk mencintai Allah. Di samping kita juga selalu ngaji dan ngaji dan ngaji agar supaya tahu sifat-sifatnya Allah. Nanti kalau tidak tahu, ya tidak kenal, ya nggak mungkin tak istilahnya apa Salihin, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, tak kenal maka tak cinta, tak cerita. Adapun benar itu, tak kenal maka tak sayang, tak cerita itu betul. Karena apa? Orang kalau sudah mencintai sesuatu, pasti dimanapun tempat duduk, dimanapun mereka bicara, yang dibicarakan itu. Iya. Karena apa? Ada kecintaan. Istilahnya gak kuat ngempet gitu, ya, ngempet selalu membicarakan satu hal. Contoh, seorang awam lah, putranya diterima di suatu perguruan tinggi atau ranking atau istilahnya masuk di favorit atau yes pokoknya sukses lah luar biasa. Ini di samping, nah ini hati seseorang dalam kita membicarakan itu dalam bentuk istilahnya riya atau tahatus binikmah, itu hati orang lain. Tapi untuk ngempet tidak bicara ini sulit. Nah, jadi termasuk menyebut sesuatu apa yang di dalam hatinya. Kalau hati kita adalah penuh dengan zikir-zikir, terungkaplah suara zikir. Wa alamatul buhdillahi buhdu zikrillahi, dan alamat orang-orang yang benci kepada Allah adalah gak seneng zikir kepada Allah. Lambe ini masalahnya geken muji Allah gak gelem. Diganti kalau Tuhan, diganti dengan pangeran. Yo, boleh kita pakai dengan kata-kata Tuhan, boleh untuk bicara, melancarkan komunikasi. Dengan kata-kata pangeran boleh. Tapi kan ada orang yang kayak ini dipancing kan nek ke lafal Allah ngono gak gelem. Nggih, berarti pangeran. Padahal Tuhan, kalau Tuhan selalu Tuhan saja, nggak pernah khawatirnya terbalik. Hantu. Enggak betul, berarti termasuk cirinya juga, cirinya orang yang selalu zikir itu berarti juga sering mengucapkannya, ya. Mengucapkan dengan bentuk kalimat yang bagaimanapun itu mengandung kandungan yang membawa nama orang zat yang dicintai. Misalnya ya seperti tadi, kalau jatuh langsung innalillah. Ya, karena di dalamnya ada Allahnya. Ya. Mau makan bismillah. Mau Spontan. berangkat bekerja bismillah. Dan lain sebagainya. Anaknya sukses. Alhamdulillah. Selalu menerima berita baik, syukur. Menerima berita yang mungkin mengandung ujian dengan subhanallah, dengan innalillah, dengan masya Allah, dengan la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Hati selalu dipenuhi dengan zikir. Karena apa? Saking geleknya telinga kita, pandangan kita, lisan kita mengucapkan daripada zikir. Barangkali terakhir tentang kajian zikir, ada suatu makalah atau dawuh Kanjeng Nabi yang menceritakan Nabi Muhammad hikayatan anillahi anna ma'abdi idza dzakarani wa tarakat bi safatahu. Saya beserta hambaku yang selalu ingat kepadaku dan obai lambe niku selalu zikir dengan mulutnya. Apa zikir yang siri ndak boleh lebih baik, tapi zikir-zikir yang sifatnya khafi ini lebih daripada berdakwah. Apalagi seorang tua di dalam keluarga, zikirnya khafi, seperti mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah,
subhanallah la haula wala quwata illa billah, didengar sama keluarga, cucu barangkali, anak barangkali, dan ini menjadi zikir-zikir yang baik. Karena apa? Istilah di makna kitab ini ngubahno lambe berbentuk suara dan bisa dicontoh. Tapi kalau kita sudah zikirnya sudah mulai diem, ya sih, mulai diem anteng, yang kita pegang di hadapan kita itu ada dua, satu ada HP, dua ada tasbih. Nanti diamnya itu kemana? Kira-kira lebih sering yang tasbih kotak ini. Ya, tasbih kotak. Nah, ini nanti kalau dicontoh anak cucu kita, ya memang diamnya betah. Apalagi Ramadan seperti ini kan luwe untuk tidak bicara dan betah, karena apa? Bicara pun butuh energi, ya. Kita butuh energi. Jadi Allah menceritakan melalui nabinya, saya berserta orang yang selalu mengingat kepadaku, dan cara mengingatnya dengan jenengane obah-obai lambe, atau zikirnya zikir dengan ucapan, dengan suara yang manfaat adalah bisa dicontoh oleh orang lain. Barangkali seputar zikir yang bisa kami sampaikan itu barangkali masih luasnya. Yang kami tahu belum ada waktunya, atau yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Kalau sudah kami tahu, walaupun dikasih waktu yang lama, yang namanya sudah nggak bisa menjelaskan. Ini hanya sepenggal daripada pengetahuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin gitu, Abah Solihin yang bisa kami sampaikan. Ya, karena waktu kita yang terbatas, tidak memungkinkan untuk membahas zikir ini secara panjang dan lebar. Maka saya kira sudah cukup dengan apa yang sudah panjenengan dawuhkan. Barangkali sudah bisa diterima oleh para pemirsa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Monggo katuran dipun tutup ganti doa biar lebih bermanfaat. Satu, apabila ada benarnya semata dari Allah, ada salahnya mohon maaf, dan itu kekhilafan, kesalahan kami pribadi, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala, manfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan apa itu ya kan. Para pemirsa, sekian dan demikian yang kami sajikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Buah apel, buah kedondong. NU Turen Official. Oke dong. Kurang lebihnya mohon maaf pangapunten ingkang agung, kecepot gulana merah mun beda lopot nyoon seporah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.